Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna bi nuril fahm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli 'asirin yassirun 'alaik. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman walhiqna bis salihin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja, puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan inayah, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan Allah tanamkan di dalam kalbu kita kecintaan terhadap kebaikan, sehingga dimanapun kita berada, kita tidak berada kecuali di tempat yang baik bersama dengan orang-orang baik dalam rangka melakukan kebaikan insyaallah. Sehingga kita berharap ketika malakul maut kelak datang menjemput kita, mudah-mudahan kita semua dijemput dalam kondisi yang terbaik, yaitu husnul khatimah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang besok di yaumul qiyamah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan tema dari pertemuan yang lalu, yaitu tentang mengejar husnul khatimah. Kita kemarin sudah bahas ada beberapa di antara ciri-ciri orang meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Yang pertama adalah ketika dia meninggal mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kata Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang kalimat terakhir yang keluar dari lisannya sebelum ajal menjemput la ilaha illallah, maka Rasul kasih garansi dakhala al-jannah, dia termasuk orang-orang yang akan Allah masukkan ke dalam surganya. Yang kedua adalah ketika meninggal dia berkeringat di keningnya. Mautul mu'min bi'irqil jabin, kata Rasulullah. Kematian orang beriman ditandai dengan keringat di kening atau di dahi. Kenapa keringat ini muncul? Karena menunjukkan betapa mati itu sakit. Sakit aja sakit, apalagi mati. Terluka saja sakit, apalagi meninggal. Wajaat sakratul mauti bil haqq. Dan sakarat kematian itu benar-benar sesuatu yang pasti, sesuatu yang ada ya. Jadi mati itu berpisahnya ruh dengan jasad. Di mana ruh itu berada? Kata Ibnu Qayyim, ruh itu berada di setiap persendian dalam tubuh kita. Jadi dia menempel di jasad ini setiap inci dari tubuh kita. Maka begitu meninggal, dicabut itu ruh, setiap inci terlepas dari jasad kita, maka sakitnya begitu luar biasa. Kuku saja, kuku ini yang nempel hanya di sini, kalau ditarik dipaksa itu sakitnya luar biasa itu. Manusia nauzubillah min zalik, dikuliti, ditarik kulitnya itu sakitnya luar biasa. Apalagi kalau seluruh tubuh. Ini ruh ini menempel di setiap persendian tubuh kita, maka begitu ditarik sakitnya masya Allah luar biasa.
Nabi Musa alaihissalam ditanya, "Ya Musa, kaifa adraktal maut?" Musa, bagaimana kau mendapati kematian? Rasanya gimana mati itu? Apa kata beliau? Saya mendapati kematian katairi yuqla wa huwa hayyun. Mati itu seperti seekor burung yang digoreng hidup-hidup. La yamutu fayastarih. Dia nggak mati. Kalau mati selesai sakitnya sudah. Wala yahya fayatir, dan juga tidak dibiarkan hidup sehingga terbang. Tapi digoreng dalam kondisi hidup. Nah, itulah kematian, kata Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanya, bagaimana rasanya sakitnya kematian ya Rasulullah? Dalam satu riwayat Rasul mengatakan seperti mata dicungkil, dikeluarkan dari kepala kita ini. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan seperti ditebas dengan pedang sebanyak 30 kali. 30 kali dibacok pakai pedang itu. Itulah rasanya kematian. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Maka mati itu sakit. Katanya, ya saya juga belum merasain. Kata siapa? Kata Al-Quran dan kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam serta para ulama. Jadi mati itu sakit luar biasa. Dan dia tidak bisa dihilangkan. Dia hanya bisa diringankan. Maka doa kita, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan sakarat kematian kami. Bukan hilangkan, karena nggak bisa dihilangkan. Wajaat sakratul mauti bil haq. Sakarat kematian itu pasti ada, datang dia akan menghampiri setiap kita. Ya. Mau meninggal dalam kondisi yang normal ataupun tidak normal. Normal itu gimana? Dia berbaring di pembaringan, kemudian datang malakul maut menjemput nyawanya. Nah, itu sakit. Ataupun yang nauzubillah min dzalik, kecelakaan jeger langsung meninggal seketika. Itu pun tetap merasakan sakaratul maut. Terkena bom meledak seketika. Seketikanya itu dia tetap merasakan sakitnya kematian. Maka itu seorang mukmin dia merasakan sakitnya kematian itu sampai keluar keringat. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal di musim dingin dalam kondisi yang dingin itu sampai berkeringat, istilahnya keringat jagung gitu ya. Menunjukkan mati itu sakit. Dengan apa kita diringankan? Jadi dengan apa kira-kira diringankan kematian itu? Iya. Tapi gimana cara diringankannya? Meringankan itu bagaimana? Pertama, dicabutnya cepat. Kalau kita disuntik, suntik sakit apa enggak itu? Ya lumayan lah ya, jarum masuk tubuh kita. Tapi kadang itu nggak berasa. Kenapa? Karena cepat. Langsung selesai. Coba kalau pelan-pelan, Bapak sini ya, tahan Pak, pelan. Sakit nggak tuh kira-kira? Sakit. Maka kalau cepat itu nggak sakit. Di khitan. Kenapa di khitan tuh sakit? Yang laki-laki, kalau ibu enggak ya? Ibu khitan juga. Menurut mazhab Syafi'i. Tapi kan kalau yang perempuan lebih kecil lah ya. Ada yang laki-laki itu udah dewasa. Sakit itu, dipotong ujung dari kemaluannya itu. Mohon maaf. Itu sakit. Tapi karena prosesnya begitu cepat, sakit itu kerasanya nanti pas sudah selesai baru dinangis-nangis. Coba kalau potongnya itu pelan-pelan, sakitnya luar biasa. Kematian tadi sakit, begitu mengerikan, ditarik setiap inci terlepas ruh kita dari jasad, tapi karena dicabutnya cepat, maka sakitnya menjadi lebih ringan. Orang beriman itu dicabutnya cepat. Sementara orang-orang kafir pelaku dosa maksiat dicabutnya pelan-pelan. Rasain nih, masukin lagi, tarik lagi, rasukin lagi, tarik lagi. Bahkan sebelum itu dipukulin dulu. Walau tara idh yatawaffal malaikat idh zalimuna fi ghamaratil maut. Kalau kalian tahu bagaimana orang-orang zalim itu, mereka sedang menghadapi kematian itu, malaikat yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat itu gebukin, dipukulin wajah dan punggungnya itu, atau duburnya itu, punggung belakangnya itu. Sampai sebagian ulama mengatakan saking dahsyatnya dipukulnya itu ruhnya itu hancur berkeping-keping di dalam jasad. Nauzubillah min dzalik. Orang dipukul Pak, lambungnya pecah, sakitnya luar biasa itu. Orang dipukul sampai empedunya itu misalnya pecah dalam perut, sakitnya luar biasa.
Orang dipukul sampai pecah otaknya, sakitnya nauzubillah min dzalik. Ini ruhnya hancur berkeping-keping di jasad. Sakitnya gimana itu? Setelah itu akhriju anfusakum, keluar kamu, disuruh keluar. Kalau orang beriman ditarik oleh malaikat, kalau enggak disuruh keluar, keluar, dipukulin. Ya Allah, sakitnya itu. Ngeri, nauzubillah min dzalik. Itu pertama. Jadi bagaimana cara Allah meringankan meninggalnya kita? Yaitu dicabutnya cepat. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang meninggal itu kalau dia beriman, ini ada air, ini ada gelas. Itu seperti dituangkan air ke dalam gelas, lancar, nggak seret. Nah, itu orang beriman meninggalnya itu. Atau rambut yang berada di apa namanya? Adonan kue, ada rambut kita tarik. Itu gampang apa susah itu? Gampang tuh. Sementara orang kafir pelaku dosa maksiat seperti besi berduri itu yang tersangkut di benang wol, basah kondisinya. Kita tarik gimana pun susah tuh, pasti ke bawah itu benang wolnya itu. Itu meninggalnya orang-orang kafir, orang-orang pelaku dosa maksiat, orang-orang yang zalim. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Yang kedua, bagaimana cara kita supaya ringan menghadapi kematian itu? Kata Imam Al-Qurtubi, jadi dalam kitab At-Tadhkirah itu, orang meninggal itu kalau dia beriman dikasih semacam layar lebar, lalu dia lihat kayak ada trailer gitu tentang nasib dia besok di hari kiamat. Orang beriman ketika meninggal dalam kondisi sakaratul maut dikasih lihat besok dia berada di surga, menikmati kenikmatan-kenikmatan itu luar biasa, diberikan fasilitas ini, fasilitas itu, masya Allah. Saking nikmatnya dia melihat pemandangan itu, maka rasa sakit dicabut nyawa itu berkurang karena melihat tempat yang nikmat luar biasa. Sementara orang kafir pelaku dosa dan maksiat, dia sudah sakit ditarik ruhnya itu, dikasih lihatnya dia akan disiksa di neraka, ditusuk dengan tombak, dibakar, disetrika, digergaji dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Maka sakit di atas kesakitan. Itu dalam surat Fussilat ke-30 ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan ayat ini turun ketika sedang sakaratul maut. Jadi pas sakaratul maut orang beriman itu malaikat turun. Ngapain? Pertama ngasih tahu, la takhafu, kamu hadapi kematian ini nggak usah khawatir. Besok bagaimana? Karena besok kau akan diberikan tempat yang terbaik. Nggak usah takut. Kayak anak kecil mau sunat, nggak mau, jangan takut. Nanti kalau kamu sunat kamu akan bersih, sehat, nanti dapat hadiah sepeda. Nah, dikasih informasi begini Pak, itu senang, iya deh, mau deh. Yang tadinya nggak mau jadi mau tuh. Ini meninggal kita takut nih. Besok setelah kita mati kita mau bagaimana nasib kita? Setelah kita meninggal apa yang akan terjadi dengan kita? Maka malaikat turun, la takhafu, nggak usah khawatir. Kau meninggal sudah ada yang menunggu dengan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, wala tahzanu, jangan kamu sedih. Kenapa? Karena kita meninggal, kita akan bingung mikirin nanti bagaimana pasangan saya, bagaimana anak-anak saya, bagaimana nasib cucu-cucu saya, bagaimana nasib harta saya, bagaimana nasib keluarga saya. Itu yang akan membuat kita khawatir meninggalkan mereka. Maka kata malaikat, gak usah khawatir, mereka semua berada dalam penjagaan Allah. Anak-anakmu Allah yang akan jaga, Allah yang akan urus. Hartamu Allah yang akan urus, Allah yang akan jaga. Suamimu ada yang jaga. Yang baru nanti Pak ya. Kalau itu malah nggak tenang Bu yang meninggalnya. Aduh nggak jadi deh kalau gitu deh. Jadi dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, la takhafu wa la tahzanu. Dan tidak hanya sampai di situ. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan kasih kabar gembira kepada mereka, mereka akan mendapatkan surga setelah kematian. Maka dikasih lihat tuh kata Imam Qurtubi. Insyaallah, mudah-mudahan kita termasuk itu. Tapi meskipun diringankan tetap sakit dan itu mengeluarkan irqul jabin, keringat di kening. Yang ketiga kemarin kita ceritakan di antara tanda husnul khatimah adalah meninggal pada malam atau hari Jumat.
Meskipun hadisnya dhaif, tapi para ulama mengatakan hadis ini termasuk makmul, untuk fadailul a'mal, itu masih bisa dipakai. Yang keempat disebut syahid selain syahid di medan perang. Ada banyak riwayat ini yang saya kutipkan, riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyuhada'u khamsah. Orang syahid itu ada 5. Siapa saja mereka? Pertama, al-mat'un, orang yang sakit perut, meninggal sampai meninggal. Sakit perut di sini maksudnya bukan sakit perut muntaber, ya. Diare bukan. Atau ada orang diare meninggal? Ada juga ya. Tapi biasanya enggak sampai meninggal. Itu diare, kalau udah meninggal itu berarti udah bukan cuma diare, ada juga yang lain di dalam perutnya yang masalah. Jadi dimaksud dengan al-mabtun di sini, al-mat'un dulu ya, al-mat'un. Al-mat'un itu artinya orang yang terkena taun, wabah. Jadi saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, kerabat kita yang meninggal, misalnya kemarin disebabkan pandemi ini lalu meninggal, maka dia termasuk syahid. Apa maknanya syahid? Syahid itu ada 2. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat saja. Syahid dunia akhirat itu adalah mereka yang terbunuh di medan pertempuran, maka tak perlu dimandikan dan tak perlu dikafani, cukup hanya disolatkan lalu setelah itu dimakamkan. Itu syahid dunia akhirat tuh. Kalau syahid akhirat saja, itu meninggal diantaranya karena mat'un ini terkena wabah, maka dia tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolati dan dikuburkan. Jangan kemudian ini syahid nih, nggak usah dikafani, nggak usah dimandikan, biar langsung dimakamkan. Itu nggak benar. Kita syahidnya syahid akhirat bilangnya. Apa makna syahid? Syahid itu artinya disaksikan oleh malaikat bahwa orang ini meninggal dalam kondisi yang baik. Di antara yang dia dapat adalah insya Allah terhindar dari siksa kubur. Jadi saudara-saudara kita, keluarga kita yang meninggal disebabkan pandemi, kalau dia mukmin, insya Allah itu adalah termasuk syahid. Yang kedua adalah mabtun ini tadi. Mabtun dari kata batan. Batan itu perut. Jadi mabtun itu artinya meninggal disebabkan penyakit yang ada di dalam perut. Kenapa ini disebut? Maksudnya adalah orang yang meninggal disebabkan penyakit dalam. Jadi tidak hanya harus di perut. Misalnya mungkin kanker di dada, mungkin di kemaluan, atau mungkin kanker tulang, mungkin yang lain. Kalau dia beriman, maka insya Allah syahid. Nah, mudah-mudahan diantaranya adalah guru kita Ustaz Muhammad Iqbal Siregar. Allah jadikan wafatnya beliau sebagai orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita semua bersaksi bahwa beliau orang baik. Lalu kemarin lagi tadi syuhada Bahri ya, beliau juga meninggal, masya Allah. Beliau juga pejuang Islam yang begitu dahsyat luar biasa. Kita doakan semoga semuanya diterima amal ibadahnya di sisi Allah, diampuni segala salah dan khilafnya, dan mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang terbaik, dan mudah-mudahan Allah lahirkan orang-orang seperti beliau yang akan menjadi generasi penerus melanjutkan estafet perjuangan Islam insyaallah. Itu al-mabtun. Jadi disebut al-mabtun. Jadi maksudnya itu adalah semua penyakit dalam, baik dimanapun adanya itu. Kenapa? Kalau penyakit luar gimana Ustaz? Penyakit luar, jarang si orang meninggal karena penyakit luar, misalnya penyakit gigi misalnya. Ada yang sampai meninggal sakit gigi? Enggak lah ya. Misalnya tangannya keseleo, nah, itu penyakit juga, tapi kayaknya jauh sampai meninggal sih jauh lah ya. Maka disebutnya mabtun, karena seringkali penyakit dalam itu yang sulit dideteksi, sulit diobati, dan sering menyebabkan kematian. Maka kalau meninggalnya disebabkan itu termasuk syahid, kata Rasulullah SAW. Ini hadisnya sahih ya, Bukhari dan juga Muslim. Yang berikutnya adalah al-gharib, orang yang meninggal disebabkan karena tenggelam. Saudara-saudara kita kemarin yang di kapal selam itu terjadi kecelakaan kapal selam lalu meninggal. Yang beriman, orang-orang muslim itu insya Allah termasuk syahid. Wasahibul hadam. Sahibul hadam ini kalau dulu itu orang yang tertimpa sesuatu sampai meninggal. Misalnya ada rumah ambruk rumahnya, dia tertimpa meninggal. Ada batu jatuh tertimpa dia meninggal, atau pohon tumbang dia tertimpa itu meninggal, itu sahibul hadam. Tapi zaman ini itu tidak hanya
hanya terbatas pada sesuatu yang menimpa seseorang, benda yang jatuh itu. Bisa saja al-hadam di sini maknanya kecelakaan, kendaraan, naik mobil, mobil dengan mobil, mobil dengan motor, motor dengan motor, atau motor dengan trotoar misalnya. Itu juga masuk kategori hadam. Ya, kecelakaan itu. Karena kalau zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nyaris tidak ada orang meninggal disebabkan kecelakaan kendaraan. Karena kendaraan di zaman Rasulullah unta sama kuda. Jadi kalau kuda sama kuda tabrakan ya nyenggol doang, paling jatuh. Jatuhnya di pasir, enggak sampai meninggal ya. Paling-paling terkilir kaki ada mungkin. Tapi enggak sampai meninggal. Tapi sekarang motor sama motor bisa menyebabkan kematian. Motor dengan mobil apalagi, dengan truk apalagi, kereta apalagi. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu masuk kategori sahibul hadam. Kalau dia beriman kepada Allah, meninggal dalam kecelakaan tadi, maka insya Allah termasuk syahid. Yang terakhir adalah syahid fi sabilillah, orang yang mati karena berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ini khusus bagi kaum perempuan. Meninggal ketika hamil ataupun sedang melahirkan ataupun setelah melahirkan, masa nifas. Itu semuanya termasuk meninggal dalam kondisi syahid. Wal mar'atu yaqtuluha waladuha, dan seorang wanita yang disebabkan meninggalnya karena anak. Jama'a syahadah, yang ditarik oleh anaknya itu dia termasuk syahid. Yajurruha waladuha bisaririhi idal jannah. Anaknya akan menarik ibunya itu dengan tali pusarnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada wanita meninggal ketika melahirkan, baik sedang hamil meninggal. Nah, kemarin banyak terjadi wabah Covid, sampai ada ibu-ibu yang sedang hamil dia meninggal plus dengan bayi-bayinya. Nah, itu sudah terkena wabah terus meninggal dalam kondisi sedang hamil. Itu insya Allah syahid. Atau pas proses persalinan. Kalau insya Allah sih di zaman sekarang orang meninggal karena melahirkan itu sudah mulai berkurang, karena kedokteran sudah mulai canggih lah ya. Kalau dulu masih pakai dukun beranak gitu. Kalau ada terlilit pusar, terlilit apa namanya, ari-ari atau sungsang atau segala macam, masih agak sulit gitu. Kalau sekarang teknologi kedokteran sudah canggih, terlilit tali pusarnya, pusarnya atau sungsang, kaki dulu posisi di bawah, sulit dipaksa untuk keluar secara normal, maka cukup di sesar, aman ya kalau zaman sekarang. Sehingga kasus kematian disebabkan melahirkan sekarang angkanya kecil di kota-kota besar, tapi di kota-kota kecil di daerah pedalaman masih banyak. Nah, kalau ada yang meninggal disebabkan itu, insya Allah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau setelah itu terjadi proses pendarahan. Ya. Jadi proses pendarahan, sudah lahir aman, normal lahirnya, tapi pendarahan nggak berhenti sampai akhirnya nauzubillah min dzalik, kehabisan darah dan dia meninggal, maka juga insya Allah termasuk syahid. Yang keenam, meninggal karena membela diri. Keluarga, harta dan kehormatan. Nah, itu syahid juga tuh. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena dia menjaga dan mempertahankan hartanya, syahid. Pulang malam hari dicegat oleh begal, mau dirampas kendaraannya. Dia lawan, tapi karena dia terbunuh, misalnya malingnya, pencurinya itu dia membawa senjata, terbunuh, dia syahid di jalan Allah. Nauzubillah min dzalik. Ada rampok datang mau mengambil hartanya, dia lawan, maka dia meninggal dalam kondisi syahid. Ada salah seorang jamaah itu, masya Allah, beliau, insya Allah saya berasa beliau adalah orang baik. Itu antara maghrib dengan isya didatangi rumahnya. Jadi depan rumah musola, beliau sholat di musola, gitu pulang, rupanya sudah ada 2 pencuri masuk dalam rumahnya, istrinya sudah dilukai, sudah dibunuh. Lalu beliau langsung dipukul menggunakan linggis begitu masuk, nauzubillah min dzalik. Cah kepalanya itu, lawan, sampai akhirnya kemudian beliau dibunuh. Orang beriman ngeri mungkin, nauzubillah min dzalik, meninggalnya seperti itu, tapi insya Allah Allah kasih garansi itu termasuk orang yang
meninggal karena mempertahankan dirinya, mempertahankan hartanya, mempertahankan kehormatan keluarganya, maka dia termasuk syahid di jalan Allah. Wa man qutila duna ahlihi, barang siapa yang terbunuh karena memperjuangkan keluarganya, maka dia termasuk syahid. Auduna damihi, atau mempertahankan darahnya. Auduna dinihi fa huwa syahid, atau mempertahankan agamanya. Agamanya dihina, agamanya dilecehkan, dia ngelawan, dia perjuangkan itu, lalu dia sampai terbunuh, maka dia insya Allah termasuk syahid. Ini diantara orang-orang yang meninggal syahid, dan insya Allah termasuk yang husnul khatimah. Jadi husnul khatimah itu tidak berarti meninggalnya nyaman, damai, tersenyum di atas pembaringan. Enggak harus. Bahkan dia terbunuh di ujung senapan, terbunuh ditombak, terbunuh disiksa, meninggal dalam kondisi mengenaskan. Tapi kalau itu dia dalam rangka memperjuangkan agama, harta diri, keluarganya, maka itu tetap husnul khatimah insya Allah. Yang ketujuh, meninggal dalam keadaan melakukan amal saleh. Lagi beramal saleh meninggal, ya Allah. Salah seorang guru kami, alumni Libya juga, beliau salah satu ketua DMUI pusat, ngisi kajian subuh. Begitu ngisi kajian subuh ada sesi tanya jawab. Lalu salah seorang pengurusnya bertanya tentang bagaimana berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin nggak setelah meninggal berjumpa dengan Rasulullah. Selesai bertanya, dijawab oleh guru kami itu, pakai Junaidi, Muhyiddin Junaidi. Beliau jelaskan. Yang bertanya belum selesai ini dijawab, langsung meninggal di tempat. Subhanallah. Itu husnul khatimah itu. Karena sedang melakukan amal soleh. Apa amal solehnya? Ta'lim. Hadir di majlis ilmu ini adalah amal soleh. Kita ceritakan kemarin, hadir di masjid, lalu datang ke masjid, lalu hadir mengikuti kajian, itu termasuk diantara upaya membangun rumah di surga. Lalu dia meninggal sedang ta'lim itu, Masya Allah. Meninggalnya di masjid, habis sholat subuh, masih dalam kondisi ta'lim, mungkin masih dalam kondisi berwudu, Masya Allah. Itu diantara husnul khatimah. Jadi man qala la ilaha illallah, kata Rasulullah, barang siapa yang berkata, mengucapkan la ilaha illallah, tiada ada Tuhan selain Allah, ibtigha'a wajhillah, demi mengharap wajah Allah, khutima lahu biha, lalu dia meninggalnya dalam rangka atau sedang mengucapkan kalimat itu, maka dia termasuk dakhalal jannah, orang yang akan Allah jamin masuk ke dalam surga. Wa man shama sauman, wa man shama yauman, dan barang siapa yang sedang berpuasa di suatu hari, puasa mungkin puasa Rajab, mungkin puasa Senin Kamis, mungkin puasa Ayyamal Bid, mungkin puasa Ramadan, mungkin puasa sunnah yang lainnya, lalu ibtigha' wajhillah, dia puasa dalam rangka mengharapkan wajah Allah, bukan dalam rangka diet. Karena ada juga orang puasa, Pak, cuma dalam rangka diet, mau rajin puasa. Kenapa puasa? Ya Ustaz, saya sudah mulai overweight. Akhirnya dia puasa. Puasanya bukan ibtigha'a wajhillah, mengharap wajah Allah, tapi ibtigha'a karena mengharap perut mengecil atau timbangan menyusut. Itu yang dikejar sama dia. Tapi masih mending lah ya, dietnya puasa. Ini ada orang disuruh puasa nggak sanggup, tapi diet sanggup. Dia nggak makan ini, nggak makan itu, tapi nggak puasa nggak sanggup. Diet sanggup. Ini lebih ngeri lagi ya. Insyaallah. Lalu khutima lahu biha, meninggal dalam posisi sedang puasa itu, maka kata Rasulullah, dakhalal jannah, dia insyaallah termasuk masuk surga. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin, dan barang siapa yang sedang berinfak, bersedekah, khutima lahu biha dakhalal jannah, lalu Allah cabut nyawanya dalam posisi masih bersedekah, maka insyaallah dia termasuk orang yang mati syahid. Begitu semua amal-amal. Dia sedang baca Quran, lalu mati sedang baca Quran. Dia sedang salat, lalu meninggal sedang salat. Masya Allah. Banyak sekali kita temukan itu saudara-saudara kita lagi salat, di rakaat pertama, di rakaat kedua, terhuyung-huyung jatuh ambruk meninggal. Masya Allah. Meninggal yang indah sekali. Lagi puasa meninggal. Lagi baca Quran, ya. Ada beberapa guru kita itu, ada sebuah momentum acara, lalu beliau membacakan ayat suci Al-Quran, lagi baca Al-Quran, miring, ambruk, jatuh, meninggal.
Ada beberapa guru kita sedang menyampaikan khutbah Jumat, sedang khutbah meninggal. Ada yang sedang khutbah Id, khutbah Idul Fitri. Belum selesai khutbah beliau kemudian jatuh dari mimbar meninggal. Masya Allah, itu orang-orang yang diwafatkan sedang melakukan amal soleh, dan itu termasuk husnul khatimah. Masya Allah. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak membiasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ustaz, saya pengen banget meninggal dalam kondisi sholat. Ya sudah, ayo sholat berjamaah ke masjid. Ustaz duluan deh, saya belakangan aja. Ya, gimana? Saya pengen banget Ustaz meninggal dulu lagi baca Quran. Bapak bisa baca Quran? Belum. Sehari berapa kali baca Quran? Saya sebulan sekali aja udah alhamdulillah Ustaz. Gimana kita mau meninggal sedang baca Quran kalau kita jarang baca Quran? Kita lebih sering membacanya WA, Instagram, Facebook. Ya. Saya pengen Ustaz meninggal di majelis ta'lim, lagi hadir di majelis ilmu seperti ini, meninggal Ustaz. Ya Allah, lagi mendengarkan kajian, meninggal. Tapi nggak pernah nongol di majelis ilmu, nggak pernah nongol di majelis ta'lim. Ya gimana? Habisnya Ustaz ngaji lama banget sampai sejam. Padahal kalau dia nonton bola sejam sebentar banget kan? Apalagi kalau mancing. Mancing bisa 5 jam, 6 jam itu anteng dia. Meninggal nggak nyemplung di tempat pemancingan aja udah alhamdulillah itu ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi meninggal dalam keadaan sedang melakukan amal saleh itu termasuk husnul khatimah, dan insya Allah kita bisa meninggal dalam kondisi tersebut kalau memang kita terbiasa melakukan amal itu. Salah seorang guru kami di Haji Nawi itu di belakang Pondok Indah. Beliau salah satu kiai di pesantren Manaratul Islam. Itu meninggalnya lagi sholat Isya. Jadi pulang haji, ketika haji tawakufan pengajian yang biasa beliau pimpin. Lalu begitu pulang haji, nah itu hari itu adalah hari pertama mengawali kajian setelah sebelumnya tawakuf karena beliau berangkat haji. Di hari pertama itu kajiannya antara maghrib isya. Maghrib beliau mengimami sholat, setelah itu memberikan kajian antara maghrib isya. Begitu masuk waktu isya selesai kajian, lalu sholat isya. Begitu sholat isya beliau mengatakan, saya kok agak nyesek dada. Silakan yang lain yang menjadi imam. Disuruhlah salah satu ini menjadi imam, beliau jadi makmum di belakang. Di rakaat kedua jatuh, langsung meninggal. Subhanallah. Sudah habis dosanya itu melakukan ibadah haji. Lalu setelah itu beliau habis mengisi kajian ta'lim. Kata Rasulullah SAW, seluruh makhluk ini itu mendoakan untuk siapa? Muallimin nasal khair atau mualliman nasil khair, yaitu orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Jadi kalau kita ngajarin kebaikan, itu seluruh makhluk mendoakan untuk kita tuh. Setelah itu sholat, pas lagi sholat meninggal. Subhanallah. Saya tanya sama istrinya, Bu Nyai, ini Pak Kiai ini apa amalannya? Kok bisa meninggal indah betul? Masya Allah. Beliau mengatakan, beliau kalau baca Qur'annya ya biasalah. Impak sedekahnya juga ya biasa standar. Puasanya juga ya kadang puasa Senin Kamis, kadang enggak, biasa. Tapi kalau sholat tuh enggak pernah mau tinggal sholat berjamaah. Sholat rawatib itu enggak pernah mau beliau tinggal. Bahkan ketika musafir pun beliau enggak mau meninggalkan sholat rawatib. Kan sunnahnya itu ketika kita musafir itu sholat fardunya saja, qobliyah ba'diyahnya nggak perlu. Beliau tetap berjalan, saking nggak mau ninggalin sholat yang sudah biasa dilakukan. Semua sholat yang ada dalilnya, baik sahih, hasan bahkan dhaif sekalipun beliau kerjakan. Beliau kerjakan. Sholat itu masya Allah. Sholat sunat tasbih, ini kan khilaf para ulama ya. Tapi minimal kalau kalangan Syafi'iyah mengatakan minimal sekali seumur hidup kita sholat tasbih. Beliau itu nggak sekali, itu sering sekali sholat tasbih. Saking cintanya dengan salat, itu luar biasa. Maka Allah wafatkan sedang salat. Tuh luar biasa. Ya Allah, dahsyat. Ada yang meninggal sedang baca Quran. Kawan saya orang Lombok itu neneknya meninggal di usia 100-an tahun. 100 lebih, 100 berapa tahun itu. Itu beliau itu dari sejak gadis sampai usia 100 tahun, antara maghrib isya itu waktu baca Quran yang nggak boleh diganggu gugat. Subhanallah. Antara maghrib isya itu waktu baca Quran beliau. Jadi waktu interaksi beliau dengan Al-Quran setiap hari dari sejak gadis itu sampai usia 100 tahun lebih.
Dan beliau itu sampai usia 100 tahun itu baca Quran nggak perlu pakai kacamata. Padahal kalau anaknya datang nggak kenal, kamu siapa? Saya si Fulan. Oh, Fulana. Ngomong dong. Nanti datang anaknya lagi nggak bisa lihat dengan jelas, nggak bisa ngebedain. Tapi Quran beliau masih bisa, nggak perlu kacamata. Dan itu meninggalnya katanya sedang membaca Quran itu biasanya Isya itu beliau sholat gitu. Ini kok sudah azan Isya masih begini Quran gini terus. Nah, dibangun, ibu sudah Isya. Ternyata begitu dipegang jatuh, sudah meninggal. Masya Allah, sedang membaca Quran. Kapan dia bisa meninggal sedang baca Quran ini? Setelah puluhan tahun itu membiasakan baca Quran. Subhanallah. Nah itu diantara tanda husnul khatimah. Yang kedelapan, ini yang penting, kesaksian orang lain bahwa dia meninggal dalam keadaan baik. Ya Allah, kata Rasulullah, ayyuma muslimin syahidalahu arba'atun bi khair adkhalahu Allahul jannah. Muslim yang mana saja, apapun suku, bangsa, bahasa, golongan, mazhabnya, firqahnya, pokoknya kalau dia muslim, lalu ada 4 orang bersaksi bahwa dia orang baik, kata Rasulullah, adkhalahu Allahul jannah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Insyaallah. Berapa orang? 4 saja. Kita berapa orang Pak di masjid nih? Kita hitung nih, banyak nih insyaallah ya. 4. Lalu salah seorang sahabat bertanya, Anas bin Malik kalau tidak salah radhiyallahu anhu warḍah, ya Rasul gimana kalau cuma 3? Kata Rasul 3 pun oke. Kalau 2 pun nggak apa-apa. Kata beliau, saya pengen nanya kalau 1 bagaimana? Cuma malu. Masa hidup puluhan tahun teman kita cuma 1 yang bersaksi kita orang baik? Masya Allah. Ini 4 minimal Bapak Ibu rahmatullahi Allah. Ini bersaksi dari lubuk hati terdalam, ya Allah saya bersaksi ini orang baik. 4 saja. Dalam hidup kita cari 4 orang yang kita sanggup bersaksi dia orang baik dan dia pun sanggup bersaksi kita ini orang baik. Ketika kita meninggal dia datang, dia mengatakan dari lubuk hati terdalam, ya Allah ini kawan saya si Fulan, saya bersaksi dia orang baik. Dia selalu hadir di masjid, dia selalu ngingetin saya, dia selalu hadir di majelis ta'lim, dia termasuk orang yang paling dulu melakukan kebaikan, dia selalu menjaga lisan, tangan, kakinya dari perbuatan dosa dan maksiat. Saya bersaksi ya Allah ini orang baik. Dari lubuk hati terdalam. 4 saja kita cari. Itu sudah cukup untuk menyebabkan kita husnul khatimah. Masya Allah. Apalagi kalau banyak. Allah menyaksikan guru-guru kita yang meninggal. Seperti kemarin Ustaz Iqbal. Ya Allah, yang mengantarkan beliau sampai ke pemakaman. Masya Allah, berbondong-bondong. Dan semua dari lubuk hati terdalam bersaksi. Beliau orang saleh. Beliau orang baik. Di situ saya menangis. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan beliau. Dan terimalah beliau sebagai orang yang baik. Tapi kita bertanya, besok ketika kita meninggal ada nggak nih orang yang datang? Ada nggak orang yang mau menyolati kita? Ada nggak yang mau ngantri kita sampai ke pemakaman? Jangan-jangan cuma ngirim karangan bunga, tapi nggak mau mendoakan, nggak mau ikut menyolati kita, nggak mau ikut mengantarkan kita sampai ke pemakaman. Ya Allah. Mungkin sekarang banyak orang ngaku teman kita, bahkan di IG kita follower mungkin sampai ribuan, sampai centang biru. Di Facebook mungkin yang jadi follower pengikut kita banyak teman kita sampai puluhan ribu, mungkin ratusan ribu. Tapi ketika kita mati besok, ada nggak tuh yang datang bersaksi ini dari lubuk hati terdalam ini orang baik? Masya Allah. Maka yang kita butuhkan follower kita 4 orang nih, tapi sanggup dia bersaksi bahwa kita orang baik. Kira-kira Bapak Ibu semua rahmatullahi Allah, kalau di antara kita ada yang meninggal, sanggup nggak kita bersaksi bahwa yang meninggal itu orang baik? Insya Allah ya. Terutama saya nih, loh, kalau saya meninggal ini saya banyak banget dosanya. Butuh banget kesaksian dari Bapak Ibu semua dan kita semua ya. Kalau meninggal, ya Allah ini orang baik. Itu saja yang kita minta. Kita nggak butuh karangan bunga. Karangan bunga semahal apapun itu nggak ada gunanya. Itu cuma ditaruh begitu. Bahkan nggak ada yang mau. Secondnya pun dijual nggak ada yang mau kan? Ini saya jual nih karangan bunga second baru 3 jam. Ada yang mau beli? Nggak ada. Nggak ada gunanya. Daripada karangan bunga, mending kasih mentahnya ya. Lumayan bisa buat beli kain kafan, buat beli minimal ada aqua mah ada lah gitu orang-orang yang takziah kita. Daripada karangan bunga ini buat apa coba? Nggak ada. Bukan berarti nggak boleh ngirim karangan bunga, silahkan. Tapi bukan karangan bunganya yang penting, kesaksian kita, doa kita, dan yang paling utama kita hadir takziah.
Kita ikut mendoakan, ikut menyolati, ikut mengantarkan ke pemakaman. Itu nggak tanggung-tanggung. Rasul kasih garansi. Kalau dia datang takziah, ikut menyolati, lalu mengantarkan ke pemakaman, sampai Allah kasih pahala buat dia kiratan, 2 kirat. Sahabat nanya, 1 kirat itu seberapa banyak ya Rasul? Kalau lihat Gunung Uhud membentang 6 km itu, tingginya kira-kira 114 sampai 117 meter. Itu semua tuh 1 kirat. Dia dapat 2 kirat. Jadi kalau kita satu orang meninggal, keluarga, kerabat, tetangga terdekat kita antarkan dia sampai ke pembaringan terakhirnya, ke pemakaman, udah berapa kirat yang kita kumpulin pahala tuh? Insya Allah. Ini banyak yang nggak sempat dan tidak mau menyempatkan. Ya, ada memang uzur. Saya nggak bisa hadir Ustaz karena ada ini. Nggak apa-apa, tapi doakan dalam hati. Tapi kalau nggak kemana-mana, nggak ngapa-ngapain, padahal itu tetangganya, itu dekat rumahnya, dia juga nggak ngapa-ngapain, cuma datang takziah udah pulang, nyolatin enggak, mengantarkan ke pemakaman pun tidak. Insya Allah. Nah, maka kita butuhkan kesaksian saudara-saudara kita bahwa kita adalah orang baik. Dan itu tentu akan muncul itu kalau kita melakukan kebaikan. Nggak cukup cuma doain saya nanti ya kalau meninggal baik ya. Ya, tapi dia jahat ke orangnya itu, ke saudaranya itu. Dia pelit, bin koret alias medit. Gimana nantinya mau bersaksi? Memang sih setiap kali jenazah mau diangkat keradanya, mau diantarkan ke pemakaman, selalu ya yang memimpin salat mengatakan isyhadu lahu bi annahu min ahlil khair. Artinya apa? Khair. Tapi kan nggak semua itu khairnya dari sini, Pak. Ini cuma khair. Aduh, sebel banget mati orang. Artinya mungkin saja begitu. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah. Jadi khairnya itu bukan cuma lisan yang kita kejar, yang dari sini nih, dari kalbu terdalam kita. Riwayat yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asnaitum alaihi khairan. Siapapun yang kalian bersaksi bahwa orang itu orang baik, wajabat lahul jannah, maka Allah mewajibkan untuknya surga. Wa man asnaitum alaihi syarran. Siapapun meninggal lalu kalian bersaksi dia orang buruk, wajabat lahun nar, maka orang itu berhak mendapatkan neraka. Ya Allah, nauzubillah. Kata Rasulullah, antum syuhadaullahi fil ard. Antum syuhadaullahi fil ard. Antum syuhadaullahi fil ard. 3 kali. Kalianlah saksi-saksi Allah yang ada di muka bumi. Jadi sebetulnya kesaksian orang, kita ini orang baik atau nauzubillah min dzalik orang buruk, itu adalah cerminan bagian dari kesaksian Allah bahwa kita orang termasuk yang seperti disaksikan oleh saudara-saudara kita itu. Saya baik atau buruk ya? Orang lain menilai kita baik atau buruk, kalau dari lubuk hati terdalam, kalau dia memang tahu betul, itu juga bagian dari tanda-tanda bahwa boleh jadi kita seperti yang disangkakan itu. Ya Allah. Itu karenanya Rasul mengatakan, kalau kalian sedang takziah, berada di tengah-tengah orang yang meninggal dunia, uzkuru mahasinahum, sebutlah kebaikan-kebaikan orang ini. Karena boleh jadi kita nggak tahu, atau kita tahu orang lain nggak tahu kebaikan, maka sebut kebaikan-kebaikannya. Nggak apa-apa tuh. Kalau orang masih hidup jangan, karena kata Rasulullah, orang masih hidup kau puji-puji dia dengan kebaikannya, seolah-olah kau sembelih lehernya. Nanti dia membusungkan dada lama-lama. Saya memang. Tapi kalau sudah meninggal itu malah disunahkan, sebutkan kebaikan-kebaikannya supaya yang belum tahu jadi tahu, yang nggak tahu jadi tahu, yang dulu tahunya buruk, oh ternyata dia tidak seburuk seperti yang saya ketahui. Muncul kebaikan-kebaikannya. Wakufu an masawiyahum, dan cukupkan lisan kalian, tutup lisan kalian dari keburukan-keburukan yang meninggal itu. Kita tahu semua kita pasti ada buruknya, ada sisi negatifnya, tapi jangan disebut lagi sudah. Sebutlah yang baik-baiknya sehingga nanti munculnya adalah kesaksian bahwa dia adalah orang baik. Yang ke-9, meninggal dalam keadaan sedang menuntut ilmu. Ini jelas. Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarja. Barang siapa yang keluar mencari ilmu, maka dia statusnya fi sabilillah sampai dia pulang ke rumahnya. Jadi kalau dia meninggal dalam perjalanan menuntut ilmu, itu termasuk orang yang husnul khatimah. Yang ke-10, meninggal ketika hijrah. Nah, dia sudah hijrah nih. Dia tadinya pemabuk, dia tadinya pejudi, dia tadinya penzina. Lalu, ya Allah Ustaz, bulan Rajab ini saya sudah ikrar, saya sudah berniat dengan
kekuatan tekad. Saya sudah meninggalkan itu semua Ustaz. Mudah-mudahan sampai ke Ramadan saya sudah bisa beribadah dengan maksimal dan sudah meninggalkan dosa maksiat itu. Di bulan Sya'ban dia meninggal, belum sampai ke Ramadan. Belum sempat dia beramal di bulan Ramadan, tapi dia sudah niat karena dia sudah hijrah. Maka itu termasuk husnul khatimah. Allah puji ya dalam surat An-Nisa ayat 100. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang hijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan rizki yang luas dan banyak di atas muka bumi ini. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang keluar dari rumahnya karena hijrah kepada Allah dan Rasulnya, tsumma yudrikul maut, lalu di tengah jalan kematian keburu menghampirinya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya sudah tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Terus Rasul ceritakan ada salah seorang dulu dia pembunuh, dia sudah bunuh 99 orang. Lalu dia datang ke salah seorang rahib bertanya, apakah Allah akan ampuni saya? Ampuni. Tapi dosa saya besar. Apa dosamu? Saya telah membunuh 99 orang. Oh ya, berat. Itu berat. Itu gak bakal diampuni oleh Allah tuh. Maka kesel nih dia, langsung dia ambil pedangnya, dia bunuh itu rahibnya itu. Jadi genap menjadi 100 orang. Karena dia kesel, dibilang saya diterima nggak tobatnya? Enggak, berat. Udah sekalian aja, bunuh sekalian. 100. Sampai akhirnya dia menyesal, lalu ada yang menasihati, kau hijrahlah ke kampung tempat sana, di sana ada orang-orang saleh, sehingga kau bisa meninggalkan perbuatan dosamu ini. Maka kemudian dia hijrah berangkat itu, di tengah jalan lalu meninggal. Belum sempat tobat, belum sempat meninggalkan, sudah tobat ya, tapi belum sampai ke tempat hijrahnya itu, baru di tengah jalan. Lalu malaikat berbeda pendapat ya antara Raqib dan Atid. Dia dicatat meninggal dalam su'ul khotimah atau husnul khotimah. Kata satu malaikat, dia su'ul khotimah, 100 orang mati. Belum sempat sholat, belum sempat ngapa-ngapain, baru mau hijrah itu. Kata yang satunya lagi, enggak, dia sudah matinya husnul khotimah. Kenapa? Karena dia sudah itikad baik mau meninggalkan perbuatan itu. Tapi kan meninggalkan mau ke kampung A, dia belum nyampe ke kampung A nih. Maka dua-duanya datang kepada Allah. Ya Allah, nih kita catatnya husnul khotimah apa su'ul khotimah? Kata Allah, hitung aja jarak tempat dia mati ke kampung halamannya dan jarak antara dia mati ke kampung tempat dia tujuannya itu. Kalau lebih dekat ke kampung halamannya mungkin masih su'ul khotimah. Tapi kalau sudah lebih dekat ke kampung tujuannya, dia husnul khotimah. Begitu diukur ternyata lebih dekat ke tempat tujuan hijrahnya itu, maka dicatat husnul khotimah. Dia belum sempat ngapa-ngapain itu, baru jalan doang itu. Subhanallah. Niatnya tuh dahsyat. Ustaz, saya pokoknya niat terakhir sudah ini. Nah, itu masih belum niat. Jadi kalau saya mau berhenti mabok Ustaz, tapi dia masih ente kok masih minum? Ini terakhir, janji Ustaz, ini terakhir, pokoknya udah enggak lagi di sini. Nah, itu belum tobat. Tobat itu berhenti sekarang sudah. Kalau masih tarsok belum ya. Insyaallah. Taib. Ini sudah jam 6 kurang 3 menit. Taib, sampai di sini Bapak Ibu rahmatullahi Allah, dan betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan peluang kepada kita apapun profesi kita, dimanapun kita berada, kita tetap berpeluang untuk mendapatkan husnul khatimah insyaallah. Maka mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita semua bahwa besok ketika Allah kirimkan malakul maut, kita dipanggil dalam kondisi sedang beriman, bertakwa kepada Allah, dalam kondisi yang terbaik, husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.